Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvito Divo Pramudia, mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi yang bakal nemenin teman-teman semua sebagai MC di acara talk show inspiratif ini. Acara ini merupakan bagian dari inisiasi pembelajaran mata kuliah Komunikasi Organisasi yang diampu oleh Ibu Serepina Tiurmaida, Esos, MPD, MIKOM dengan mengusung tema besar ngobrolin sinergi mahasiswa dan Serikat Pekerja Dosen Karyawan SPDK. Kompak wujudkan UMT yang keren. Lewat kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sinergi antar elemen kampus dalam membangun iklim akademik yang sehat dan kolaboratif. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Empu Tantular atas dukungannya dalam terselenggaranya acara ini. Tak lupa pula, kami sambutkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi kami yang sangat luar biasa, Ibu Sitina Esos MIKOM. Dan Kaprodi Ilmu Komunikasi kami yang juga sangat luar biasa, Bapak Dr. Tri Adi Sarwoko MIKOM. Serta dosen pengampu mata kuliah kami, Komunikasi Organisasi Ibu Serepina Tiurmaida Esos MPD MIKOM yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran yang bermakna. Dan tentunya rasa hormat dan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu narasumber kita pada hari ini. Dengan ini, izinkan saya mengucapkan satu persatu para narasumber hebat kita. Yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Laksamada Muda TNI Purnawan, Soleman B. Ponto, ST, SH, MH. Yang kedua, kepada Bapak yang terhormat Bapak Charles D. Pardede, MH. Yang ketiga, kepada yang terhormat Ibu Serepina Tiurmaida, Esos, MPD, MIKOM. Lalu ada kepada yang terhormat Mbak Heni Indriani, SIKOM. Yang selanjutnya, kepada yang terhormat Mas Arfian Dikron Septiandri, Eskom. Lalu kepada yang terhormat Bapak Amin Saleh, SHMH. Sekaligus juga saya mengucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan, serta seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana acara ini. Kepada Iqbal Saputra, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Mas Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Serepina selaku dosen mata kuliah Komunikasi Organisasi. Lalu tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia hadir dalam talkshow webinar hari ini. Serta kepada seluruh peserta, khususnya para alumni UMT yang telah mengikuti dan berpartisipasi di webinar pagi hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa. Kita akan memasuki inti dari acara yang paling dinanti-nanti, yaitu sesi talk show bertema Ngobrolin Sinergi Mahasiswa dan Serikat Pekerja Dosen Karyawan, Kompak Wujudkan UMT yang Keren. Teman-teman pernah nggak sih bertanya, sebetulnya mahasiswa bisa ngapain aja sih buat ikut membangun kampus? Atau gimana cara dosen karyawan dan mahasiswa bisa jalan bareng tanpa saling nunggu? Hari ini kita bakal ngobrol bareng narasumber kita yang sangat luar biasa. Boleh dong dibantu tepuk tangannya dulu, Re. Sesi selanjutnya kita bakal ngobrol bareng, tukar perspektif, dan yang paling penting membangun ruang kolaborasi antara mahasiswa, para alumni, dan SPDK. Karena kita semua punya peran untuk bikin kampus ini makin solid, makin sehat, dan tentunya makin keren. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi talk show hari ini. Untuk sesi ini akan dipandu oleh dua moderator kita yang sangat luar biasa, mahasiswa semester 6, jurusan Ilmu Komunikasi. Kepada Rafli Aditya dan Kotima, saya persilakan untuk mengambil alih dan memandu sesi talk show kali ini. Oke, baik.
terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada semua narasumber dan juga peserta yang hadir di acara kita hari ini, yang dimana acara kita kali ini bertemakan ngobrolin sinergi mahasiswa dan serikat pekerja dosen karyawan SPDK kompak wujudkan Universitas Emputan Tular yang keren. Ya, saya Hotimah dan rekan saya Rafli Aditudin akan jadi moderator untuk acara yang spesial kali ini. Akan membahas pentingnya sinergi antara mahasiswa, alumni, dan juga serikat pekerja dosen karyawan atau yang biasa disebut sebagai SPDK dalam mewujudkan universitas dan keren. Ya, hari ini kami akan menghadirkan 9 narasumber yang sudah bersedia hadir dalam acara ini, yang tentunya sangat luar biasa sekali. Ya, yang siap berbagi cerita, pandangan, dan juga pengalaman dari narasumber-narasumber kita. Ya, berikut latar belakang dari masing-masing narasumber. Yang pertama, kita menghadirkan yang terhormat Bapak Laksamuda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, ST, SH, MH. Yang saat ini beliau merupakan Kepala Bais TNI, kemudian Aspam Kasal, Paban Utama, B6 Dis TNI, Atan RI di Den Haag, Belanda. Beberapa penghargaan yang sudah didapatkan sama Bapak Laksamuda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, diantaranya ada Brevet Hyperbarik, Air Parakutis Badge, Wing Penerbangan TNI Angkatan Laut, Brevet Kapal Atas Air, Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Yuda Dharma Nararia, Bintang Jalasena Nararia, Setia Lencana Kesetiaan 32 tahun, Setia, Setia Lencaran Dharma Samudra, Setra Lenca, Setra Lencana Dwidaya Sista, dan juga Setia Lencana Kebaktian Sosial. Yang selanjutnya telah hadir bersama kita Apa ya? ada Apa? Bapak Charles de Pardede Besok. sebagai Besok. Ketua Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan Universitas Emputan Tular. Beliau juga adalah Besok, seorang besok. praktisi hukum dan juga dosen dari Fakultas Hukum di Universitas Emputan Tular. Dan selanjutnya kita juga menghadirkan Ibu Serepina Tiur Maida, Esos MPD, MIKOM, CAC, CPS, CSTMI, CED. Ya, beliau merupakan dosen di Universitas Emputan Tular. Selain itu juga Dewan Penasehat Media Harian Nasional Gareng Petruk, sebagai Komisaris Penerbit PT Harian Nasional Gareng Petruk Indonesia, dan juga sebagai Direktur Utama Yayasan Solusindo Kreatif Konsultan. Beliau juga aktif di organisasi sebagai penasehat tenaga ahli FBBI, kemudian Sekretaris Umum SPDK Universitas Emputan Tular, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Persaudaraan Dosen Republik Indonesia PDRI Wilayah DKI Jakarta. Oke, yang selanjutnya ada Bapak Setia Jaya, SIP, SHMM, MH. Beliau menempuh pendidikan sarjana satu pada hukum pidana di Universitas Bung Karno, lalu melanjutkan sarjana 2 di sumber daya manusia Universitas Borobudur, lalu S2 hukum Universitas Borobudur, dan saat ini menempuh pendidikan S3 di hukum Universitas Borobudur. Dan saat ini beliau berprofesi sebagai dosen Universitas Tular dan sebagai Associate Law Office Hendrik Asa dan sebagai General Manager HRD and General Affairs. Dan beliau juga mengikuti beberapa organisasi yaitu Himpunan Hukum Ketenagakerjaan atau HKHKI dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Oke, next. Kemudian kita juga menghadirkan Bapak Emmanuel Mantero SEMM. Ya, beliau sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Emputan Tular, Sekjen Fesdikari,
Ketua SPDK Universitas Emputan Tular, Ketua Program Fesdikari, Ketua Program Wage Indikator Internasional KSBSI, anggota riset KHL KBSI, dan Trade Union ITC ILO Turin di Italia. Baik, yang selanjutnya ada Bapak Amin Saleh yang telah hadir bersama kita. Bapak Amin Saleh SHMH. Beliau merupakan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan di Universitas Emputan Tular dan juga merupakan praktisi hukum dan juga dosen Fakultas Hukum di Universitas Emputan Tular. Yang selanjutnya kita menghadirkan Bapak Sondang Sibuea Eskom Mkom, yang dimana beliau berpendidikan di lulusan Sarjana Hukum Universitas Emputan Tular, lulusan Magister Komputer S2 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Ya, beliau juga berprofesi sebagai dosen teknik informatika di Universitas M. Husni Tamrin Jakarta dan juga sebagai staf ahli pengawas Yayasan Lia Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Sekretaris Organisasi Paduan Suara Gereja HKBP Sutoyo Jakarta, Ketua Satu Bidang Organisasi Marga untuk Marga Sibuea se-Jabodetabek, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia. Mikir. Baik, yang selanjutnya ada Bapak Alfian di Konseptiandri, Eskom, MBA, CCA, CCSA, CIISA, dan CED. Beliau merupakan konsultan IT, konsultan cyber security, konsultan forensik, dan konsultan bisnis. Dan beliau juga memiliki salah satu perusahaan yaitu di media harian nasional ganpetruk.com dan juga owner PT Tumbuh Tinggi di Indonesia, owner PT Easy Tech Internasional. Dan beliau juga mengikuti berbagai lembaga ya, co-owner firma Hukum Lawyer Indonesia, founder Bantuan Hukum Prabowo atau Bahu Prabowo, dan beliau juga mengikuti beberapa organisasi dan salah satunya menjadi Ketua Satgas Cyber Crime RI 1 dan Ketua Umum Relawan Politik Pasukan 08 dan juga Presiden Asia Pasifik IT, ASEAN Intellectual Technology. Dan yang kesembilan, kita menghadirkan Kak Heni Indriani, SIKOM, sebagai perwakilan dari alumni di Universitas Emputan Tular. Ya, beliau melanjutkan pendidikan di S1 Ilmu Komunikasi, Public Relation Universitas Emputan Tular. Kemudian juga eh, beliau berprofesi di Mitra PT Samira Aliwisata, staf administrasi Yayasan Nurul Ihsan Jakarta, dan sebagai head kasir di PT Imperial Treasure Kitchens. Oke, baik. Itulah tadi kesembilan narasumber hebat kita yang sudah hadir di dalam acara kali ini. Nah, buat teman-teman semuanya, dan buat narasumber, sebelum kita memulai ke sesi utama, boleh dong kita cek dulu nih energinya buat teman-teman pagi ini. Semangat apa enggak nih? Nah, aku udah punya yel-yel buat teman-teman semuanya. Kalau saya bilang SPDK, jawabnya UMT keren. Udah ya? Semuanya boleh on mic deh, on mic dulu deh. Kita bisa cek ombak dulu nih biar lebih semangat, biar nggak ngantuk juga ya teman-teman semuanya. Nah, aku mulai ya. Kalau aku bilang SPDK, jawabnya UMT keren. Oke? Aku mulai ya. Oke, aku tes. SPDK UMT keren. masih kurang kompak ternyata. Yuk, bisa yuk kompakin lagi. Yuk, sekali lagi. Aku bilang SPDK. UMT keren. Keren sekali, tepuk tangan buat kita semuanya. Kita semangat pagi kali ini ya. Semoga dari diskusi kali ini kita akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru nih dari narasumber-narasumber hebat kita. Ya, sebelum kita membuka sesi diskusi antar narasumber,
Yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, SP, SH, MH, selaku pembina SPDK. Ya, beliau akan memberikan gambaran umum nih tentang peran strategis SPDK dan urgensi sinergi antara mahasiswa dan juga serikat pekerja dosen dan karyawan dalam membangun ekosistem kampus yang ideal. Tentunya kepada Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, SP, SH, MH, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi bagi semua peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa ikut bersama dalam berbincang-bincang di pagi hari ini. Bagaimana suaranya, kedengaran ya? Dengar, Pak. Sudah Dengar, terdengar Bapak. dengan baik, Ya. Pak. Benar, Bapak, jelas. Oke. Jadi sekarang saya akan membawa bagaimana sinergi membangun kampus yang keren, di mana kolaborasi mahasiswa dan serikat pekerja dosen karyawan menuju UMT yang inklusif dan progresif. Itulah kira-kira yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini. Lanjut. Nah, apa itu serikat pekerja dosen dan karyawan? Jadi walaupun kita sudah tahu, perlu kita samakan dulu bahwa SPDK ini bukan sekedar wadah formal, melainkan platform perjuangan kolektif untuk menjamin kesejahteraan dan martabat dosen serta karyawan. Di sisi lain, SPDK ini juga berperan sebagai penjaga keseimbangan dan mitra strategis kampus dalam membangun sistem dan tata kelola yang lebih adil dan partisipatif. Lalu lanjut. Nah, bagaimana mahasiswa dan SPDK ini? Mengapa mereka harus bersinergi? Mahasiswa itu adalah subjek utama pendidikan tinggi. Mereka bukan penonton, melainkan pelaku perubahan. Ketika mahasiswa bersinergi dengan SPDK, maka suara mahasiswa tidak hanya terdengar, tapi juga diperkuat. Di saat yang sama, perjuangan SPDK untuk kesejahteraan dan keadilan di lingkungan kerja juga mendapatkan legitimasi moral dari mahasiswa. Sinergi ini menciptakan ekosistem kampus yang hidup, ruang akademik yang demokratis, dan lingkungan kerja yang sehat, serta relasi sosial yang inklusif. 3. Nah, ini. Bagaimana bentuk nyata? Apa bentuk nyata dari sinergi mahasiswa dan SPDK ini? Beberapa bentuk sinergi yang dikembangkan oleh mahasiswa dan SPDK itu antara lain yang pertama, forum bersama untuk mahasiswa, forum bersama untuk membahas isu-isu kampus, baik akademi maupun non-akademi. Ya, seperti sekarang ini ya. Lalu kedua, program-program kolaboratif seperti pelatihan keterampilan, advokasi kebijakan kampus, kegiatan sosial, dan pendampingan mahasiswa. Lalu membangun kanal komunikasi dua arah antara mahasiswa dan pihak institusi dengan mediasi dari SPDK sebagai pihak yang netral dan konstruktif. Lanjut, apa tantangan dan bagaimana cara mengatasinya? Sudah pasti ada tantangan. Tantangan utama dalam membangun sinergi ini antara lain adalah kurangnya ruang pertemuan antar unsur kampus. Masing-masing masalahnya sudah sibuk, sehingga pertemuan antar unsur kampus ini sangat kurang. Lalu yang kedua, kecurigaan struktural antara mahasiswa dan otoritas kampus. Nah, ini saling curiga. Lalu yang ketiga, minimnya pemahaman tentang fungsi
serikat pekerja. Nah, ini tantangan dan lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah meningkatkan literasi organisasi dan hak-hak kampus. Yang kedua, membangun dialog secara berkala dan terbuka. Lalu yang ketiga, mengedepankan kejujuran, transparansi, dan kesetaraan peran dalam kegiatan bersama. Lanjut. Lalu visi ideal untuk Universitas Emputan Tular yaitu kampus keren adalah kampus inklusif dan progresif. Kampus keren ini tidak diukur dari besarnya bangunan, melainkan relasi sosial yang sehat, iklim akademik yang hidup, serta rasa memiliki yang merata dalam pengambilan keputusan dan menggunakan teknologi kolaborasi untuk sebagai jembatan kolaborasi, bukan sekedar etalase. Dan sebagai pesan penutup, mari kita tinggalkan pola kerja sektoral dan eksklusif. Sebagai keluarga besar Universitas Emputan Tular, kita punya satu tujuan yang sama, yaitu membangun kampus ini sebagai tempat terbaik untuk tumbuh, belajar, bekerja, dan berkarya. Kita bisa berbeda latar belakang, fungsi, dan posisi, tapi kita tidak boleh berbeda di dalam semangat untuk memajukan kampus ini. Kompak adalah kunci, sinergi adalah kekuatan. Saya ulangi, kompak adalah kunci, sinergi adalah kekuatan. UMT keren bukan utopia. UMT keren adalah hasil kerja bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam solidaritas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman Beponto yang telah memberikan sedikit pemaparan materi nih. Sebelum memulai ngobrol santai, kami juga ingin menginformasikan untuk sesi ini akan dibagi menjadi dua sesi, yang dimana nanti setiap akhir sesi kita akan memberikan kuis. Tentunya kuisnya nanti akan ada hadiahnya untuk teman-teman yang bisa menjawab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai acara diskusi kita. Oke, baik. Dari sisi moderator, nantinya kita akan memberikan beberapa pertanyaan pastinya kepada narasumber secara acak dan nanti bisa dijawab ya buat semua narasumbernya. Nah, sebetulnya tadi yang dijelaskan oleh Pak Ponto itu sudah meliputi dari semua pertanyaan, tetapi kita akan kupas lebih dalam lagi nih dari tadi yang dipresentasikan oleh Pak Ponto, karena kan kita punya 9 narasumber yang hebat yang udah hadir di hadapan kita kali ini, dan pastinya mereka berbeda dari semua kalangan. Ada dari sisi mahasiswa, dosen, lalu dari pembina SPDK-nya langsung. Nah, kita nanti akan mendengar dari mereka secara dalam nih ilmu-ilmu apa yang bisa dibagikan kepada kita. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini aku ada satu pertanyaan nih. Ada makna dari sinergi antara mahasiswa, staf profesional, dan dosen kemahasiswaan menurut dari masing-masing narasumber nih. Dan kali ini aku pengen dengar dulu nih dari Pak Charles Depardede MH sebagai selaku Ketua Serikat Pekerja Dosen Karyawan Universitas Emputan Tular. Apa sih Pak makna sinergi nih antara mahasiswa, staf profesional, dan juga dosen kemahasiswaan? Waktu dan tempat dipersilakan Pak Charles. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bapak. Uh, Terima kasih kok saya ucapkan kepada Pak Sulaiman Ponto selaku pembina. Kebenaran saya adalah selaku Serikat Pekerja. Sebenarnya apa yang dipaparkan oleh tadi Pak Sulaiman itu sudah menjadi inti ya.
dari semua yang mau kita bicarakan sekarang ini, ya. Nah, sinergi berarti kan ada saling mendukung, ya. Itu tadi Pak Ponto sudah uh, apa namanya menyimpulkan kuncinya kata kompak, ya. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah memahami, ya. Nah, tetapi apa yang menjadi susah dan sulit, ya, mengejar kata kompak ini, ya, yang hanya terdiri dari 6 huruf, ya. Tetapi di dalam prakteknya ini adalah sesuatu yang paling susah, ya, paling susah untuk diimplementasikan, ya. Kalau sudah kata kompak ini kita dapatkan, ya, maka sebenarnya segala apa yang diinginkan baik, ya, oleh kampus, eh, ya, atau yayasan, dosen, karyawan, dan mahasiswa sebenarnya bisa dilaksanakan. Tetapi itu tadi, ya, seperti Pak Sulaiman Ponto tadi sudah katakan, karena kita kurangnya ruang komunikasi, ya, kurangnya ruang komunikasi dan pemahaman para stakeholder yang ada di kampus. Kira-kira sementara begitu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Charles Depardede. Jadi memang balik lagi ya Pak, sinergi itu ada kuncinya kompak. 6 huruf tetapi memang sulit ya Pak ya untuk dijadikan Sangat jadi sulit. satu ya Pak. Oke, baik. Misalkan udah nemu kompaknya pasti akan berjalan bersinergi bersama ya Pak ke depannya ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kita udah dengar nih dari Ketua Serikat Pekerja Dosen langsung. Nah, saat ini aku pengen lihat nih pandangan dari sisi dosen ataupun sekretaris umum dari SPDK langsung, yaitu ada Ibu Serepina Tiur Maida, Esos MPD MIKOM. Mungkin Ibu boleh apa namanya sampaikan apa namanya sampaikan menurut dan pendapat Ibu sinergi dari antara mahasiswa, staf profesional dan juga dosen kemahasiswaan. Waktu dan tempat. Iya, baik. Terima kasih Mbak Kotima dan panitia yang luar biasa ya. Jempol buat anak-anakku semua ya. Terima kasih Pak Soleman Bipunto yang sudah berkenan mengisi acara kami. Uh, Salam hormat dari kami semua, Pak Charles dan teman-teman narasumber yang lain, para alumni, mahasiswa yang sudah bergabung di Zoom ini. Terima kasih. Uh, Kalau ada kata sinergi, ya kan, berarti ada 7 huruf ya, ya Mbak Kotima ya, 7 huruf. Betul, Sinergi. Ibu. Nah, artinya adalah ada lingkaran yang harus kita pegang. Yaitu apa? Brand kita apa sih? Brand kita emputan tular. Artinya antara dosen, mahasiswa, alumni, karyawan, ya, itu harus menyatu, bagaikan lingkaran yang tidak bisa terpisahkan. Satu dengan yang lain harus bisa memajukan kampus dan wadah yang sudah diberikan. Tetapi kendala yang sering terjadi ya adalah memang ada gesekan-gesekan atau noise ya yang membuat kita gundah gulana, bingung ke sana ke sini. Ya, nah adanya komunikasi organisasi ini harus apa? Harus bisa menyatukan visi misi, ya. Lalu bagaimana kita bisa menyepakati dan mengatakan bahwa yes, hanya 3 huruf, ya. Yes, artinya kita bisa memajukan Universitas Emputan Tular. Asal ada apa? Asal ada lingkaran itu, ya nak. Kalau ada lingkaran itu, seluruhnya akan bisa menyatu. Kenapa? Karena komunikasilah solusinya. Selalu saya sampaikan bahwa komunikasi itu the best ya. Tanpa ada komunikasi tidak akan ada terjadi sesuatu apapun ya. Kata say hello aja hello. Assalamualaikum. Kalau kita tidak menjawab waalaikumsalam, artinya tidak ada komentar apa-apa. Maka kita akan berpikir, aduh kenapa ya nggak dijawab. Nah, kalau kita berkata halo, halo juga.
Nah, itu menandakan ada feedback, ya kan? Ada feedback, ada pesan yang disampaikan komunikator, lalu ada komunikan yang menerima. Artinya ada feedback, ya. Ada feedback yang baik, yang luar biasa, yang bisa kita pikirkan dengan cara positif. Maka artinya sinergi itu harus dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di kampus, yaitu seluruh yang tadi disampaikan, serikat pekerja, dosen, dan karyawan. Siapa saja, tidak hanya dosen dan karyawan saja, tetapi harus ada bantuan dari elemen yang lain, stakeholder. Ya, mahasiswa itu harus pinter-pinter berkolaborasi, menuangkan daya kreasi dan daya kreativitasnya, ide-ide dan gagasannya. Jadi tidak hanya dosen dan karyawan saja, ya. Artinya juga kita harus apa? Harus percaya bahwa yayasan dan kampus ataupun rektorat itu akan mensupport kita, ya, support kita. Maka berpikirlah positif, maka kita akan sinergi akan lebih baik lagi. Energi itu akan bertambah kalau kita berpikir positif. Tetapi selama kita berpikir negatif, maka itu akan menurun. Menurut saya seperti itu, Mbak Kotima. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu atas penyampaian pendapatnya ya Bu. Berarti sinergi ini adalah satu lingkaran ya Bu. Satu lingkaran yang dimana Betul. setiap elemennya itu semua harus bersinergi bersama ya Bu. Tapi tantangan saat ini, tantangan terbesarnya itu adalah komunikasi yang sangat sulit ya Bu ya. Makanya adanya komunikasi organisasi ini dibentuk agar sebuah bisa bersinergi bersama. Betul kan Bu? Betul. Oke, ada Ibu Heni Indriani. Ibu, menurut Ibu nih gimana Bu? Makna dari sinergi antara mahasiswa, staf profesional, dan dosen kemahasiswaan. Apalagi kan Bu Heni ini kan pernah menjadi mahasiswa nih. Sekarang kan udah jadi alumni ya Bu, otomatis sudah lulus nih. Nah, gimana nih Bu menurut Ibu Heni Indriani? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada acara hari ini. Dan saya juga terima kasih kepada dosen-dosen pengampu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu pada siang hari ini. Menurut pengalaman saya pribadi sih, saya kan banyak keluar masuk perusahaan juga. Jadi menurut saya memang benar komunikasi organisasi itu sangat penting ya untuk membangun sinergi antara semua aspek sumber daya manusia yang ada di dalam satu perusahaan tersebut. Dan rasanya memang SPDK itu kan semacam surat perjanjian juga ya antara atasan dan bawahan, itu sangat penting. Itu yang menunjang agar karyawan dari atas ke bawah itu bisa mewujudkan kewajiban, karena di dalam SPDK itu ada kewajiban dan hak-hak karyawan. Jadi juga mencantumkan pasal-pasal yang nanti mungkin ada disampaikan pada praktisi hukum ya, bisa menjelaskan lebih detail. Jadi dengan adanya surat perjanjian kerja ini yang akan mengikat seluruh elemen-elemen karyawan yang ada di dalam satu perusahaan tersebut. Jadi bisa memberikan kontribusi yang lebih itu karena adanya SPDK ini. Tadi kita udah mendengarkan nih dari sisi dari serikat pekerja dari sisi serikat pekerja dosennya, terus kita udah mendengar dari sisi dosen, lalu kita sudah juga mendengarkan dari sisi alumni kita nih, alumni dari Universitas Semputan Tular. Mungkin dari narasumber lain ada yang mau menanggapi mengenai pendapat dari ketiga narasumber yang sudah sudah memaparkan pendapatnya. Mungkin nanti selanjutnya pertanyaannya akan dibacakan oleh Mas Rafli. Iya, baik, Pus. Nah, mungkin ini saya mau sedikit menanyakan, mungkin ke Ibu Serepina ya, karena kita tahu nih Ibu Serepina suka mengadakan kolaborasi antar fakultas, misal antara komunikasi dan juga hukum. Mungkin saya ingin menanyakan Bu kepada Ibu nih, bagaimana sih Bu kolaborasi antara elemen ini bisa menjadi atau bisa memperkuat kehidupan di kampus Universitas Semputan Tular, Bu? Iya, baik. Terima kasih Mas Rafli ya. Memang kolaborasi ini sangat baik ya. Kalau kita semua kompak seperti kata Pak Soleman tadi ya, kita harus kompak ya. Nah, mudah-mudahan setelah webinar ini kita semua kompak ya, Mas Rafli ya. Nah, eh, kolaborasi itu bisa dilakukan di internal dan eksternal ya. Kalau di internal tentu ada
yang mengelola ya, yang mengelola mungkin bagian-bagian tertentu yang bisa mengkoordinir lalu dilakukan aksi kegiatan. Kegiatan-kegiatan kecil seperti contohnya ya, ada kegiatan seminar atau workshop gitu ya, bisa dilakukan di internal seperti itu. Kemudian mungkin 17 Agustus kita adakan lomba, kolaborasi pertandingan. Nah, itu akan membangun kekompakan. Nah, siapa tahu nanti di 17 Agustus nanti kita akan adakan itu ya, kekompakan itu akan terjalin. Lalu bagaimana dengan kolaborasi di luar? Tentu kita ini mahasiswa, dosen, karyawan punya link ya atau jaringan-jaringan yang bisa di luar yang bisa dipadukan dengan kegiatan kita. Ya tidak menutup kemungkinan ya kita bisa masuk di pemerintahan atau di swasta ya. Nah, hal-hal demikianlah yang mau kita bangun. Kolaborasi hal-hal seperti itu justru akan memberi kepercayaan kepada kita bahwa kampus kita itu lebih baik dari kampus yang luar gitu loh. Yang selama ini mungkin ya tanda kutip ya, tapi bagaimana caranya? Ya, artinya kampus kita itu masih punya emas-emas yang bisa kita tonjolkan. Ya, saya merasa dan bangga jika mahasiswa saya bisa membuat kolaborasi ini ya. Kebanggaan saya adalah saya sudah bisa melihat ternyata ada emas-emas yang bisa saya munculkan, yang bisa saya angkat, yang saya bisa angkat brandnya, ya. Nah, tidak di fakultas komunikasi saja, di fakultas hukum, ekonomi, dan teknik. Karena empat fakultas ini adalah keluarga, ya. Jadi tidak bisa kita egois, ya. Karena kenapa? Karena kita masih di satu wadah Universitas Emputan Tular. Maka artinya kita harus bersama-sama membangun, mengembangkan, ya sayap kita lebih luas lagi untuk berkolaborasi. Ya, salah satu kegiatan-kegiatan kecil saja sudah menurut saya itu sudah luar biasa. Kegiatan webinar ini saja kolaborasi dengan SPDK, ya, kolaborasi dengan dosen pengampunya, ya, kemudian mahasiswanya yang cukup kreatif sekali. Ini membuat saya bangga dan terharu, ya. Itu saja, Mas Rafli. Iya Ibu, berarti memang sebetulnya memang tuh kampus kita tuh punya emas-emas yang belum ditunjukkan nih ya Bu. Nah artinya kita Betul. harus menunjukkan semua itu berarti dengan kolaborasi ya Bu. Iya, betul, Mas Rafli. Ya mungkin ya mungkin dari orang-orang yang tahu kampus kita tuh hanya sekedar tuh kampus biasa nih gitu. Bahwa sebenarnya di dalamnya tuh tidak sebiasa yang mereka lihat gitu ya Bu. Betul. Ternyata Tapi banyak ada yang emas luar ya. biasa. Iya, 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 betul, Ya betul. tentunya dengan kolaborasi event-event seperti ini ya bisa menunjukkan serpihan-serpihan emas yang memang kita miliki selama ini gitu ya. Iya, betul, ya. Kalau tadi Pak Ponto mungkin sedikit menjelaskan tentang minimnya pemahaman tentang fungsi eh, serikat pekerja nih. Nah, mungkin Pak Ponto, saya mau bertanya nih kepada Pak Sulaiman B. Ponto selaku pembina SPDK nih Pak. Tentunya langkah-langkah apa saja sih Pak yang sudah dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dari serikat pekerja ini Pak? Oke, makasih. Nah, ada kalau di militer itu Sun Tzu bilang begini, know yourself, know your enemy, you will win a million of war. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk itu ya jelas tadi sudah disampaikan Ibu Serepina bahwa komunikasi. Yang penting pertama komunikasi, lalu harus dijelaskan siapa kita itu, mengapa kita ada. Lalu kita dalam sistem yang bulat tadi, kalau kita dekati dengan bahwa Universitas Emputan Tular ini, bagian mana kita di situ? Nah, kalau kita sudah tahu, nah know yourself, know your enemy, kita akan memenangkan semua. Sehingga dari pengalaman saya memang ini ada kalanya terjadi saling curiga mencurigai antara dosen terhadap mahasiswa, mahasiswa dengan karyawan, karyawan dengan yayasan ini saling mencurigai. Padahal satu saja tidak bekerja, semuanya runtuh sama-sama. Itulah pentingnya know yourself. Masing-masing tahu siapa saya dulu, setelah tahu siapa saya, baru sampaikan kepada yang lain. Baru kita harus melihat ujungnya itu adalah
pasti harus Universitas Empu Tantular ini harus terkenal terlebih dahulu. Setelah terkenal, baru akan banyak mahasiswa datang. Mahasiswa banyak datang, butuh banyak karyawan. Karyawan yang banyak, kalau tanpa ada yayasan yang mengatur, juga nggak akan jalan. Sehingga semua ini harus bersinergi. Dan satu-satunya jalan itu adalah dikomunikasikan dengan baik. Siapa kita bersama, siapa saya. Dengan kita saling tahu, maka roda ini akan berputar dengan baik dan kita akan berjalan bersama. Hanya bersama kita bisa. Hanya karena kompak kita bisa. Demikian. Oke, baik, Bapak. Artinya memang eh, ya tadi tahapannya ya komunikasi yang baik. Terus kita juga harus menjelaskan siapa sih kita tuh sebenarnya gitu ya, Pak. Nah, ya, ketika orang-orang tahu siapa sih kita yang sebenarnya, maka eh, itu akan mengundang orang-orang tuh untuk bergabung bersama kita ya, Pak. Halo, Adek. Oke, mungkin saya juga mau mendengarkan tanggapan nih dari Bapak Setiajaya SIP, SH, MMMH ini eh, masih dalam seputar tantangan nih Pak. Tantangan utama dalam membangun sinergi tersebut nih Pak. Bagaimana sih Pak cara kita mengatasi semua tantangan yang ada nih Pak? Baik, terima kasih. Eh, Salam hormat saya untuk Pak Sulaiman Ponto selaku Dewan Pembina SPDK Universitas Butan Tular, ya kan. Ketua SPDK Bapak Charles Pardede, Ibu Serevina, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan diskusi interaktif kita pagi hari ini ya. Terkait dengan pertanyaan yang coba disampaikan ke saya mengenai tantangan, ya sebetulnya kalau kita apa melihat pada situasi terkini, ya kan, kalau temanya lebih kepada SPDK, ya kan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dewan Pembina tadi, ya memang masih belum terwujudnya relasi yang baik antara pihak institusi kampus, ya kan, dengan kita serikat pekerja. Ini harus diakui jujur, ya kan. Nah, bagaimana tantangan itu harus diselesaikan, ya kita harus sering-sering apa namanya duduk bersama berdiskusi mengenai peluang-peluang yang mungkin bisa kita selesaikan, ya kan, yang bisa kita apa kerjasamakan, ya kan, karena mengingat serikat pekerja ini bukan duri dalam daging, ya, kita ini kan mitra, ya kan, karena serikat pekerja ini eh, diatur dalam norma Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, ya kan, tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, ya. Di sana diatur dalam angka pasal 1 angka 1 itu kan jelas bunyinya, serikat pekerja, ya kan, atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, guna membela, serta guna melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, ya kan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, ini semua tidak bisa terwujud tanpa kontribusi para pihak, ya kan. Kalau dalam bahasa istilah keren sekarang ini di dunia akademis itu kan namanya kolaborasi, ya, kolaborasi. Jadi tiga pihak ini
pihak kampus, pihak serikat pekerja, ya kan, kemudian pihak pekerjanya, ya kan. Jadi serikat pekerja itu kan himpunan dari para pekerja. Dalam hal ini pengerja itu kalau di kampus itu kan ada dosen dan tenaga kependidikan, ya kan. Tenaga kependidikan itu adalah seluruh tim administrasi supporting untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran di kampus atau perguruan tinggi ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan itu mengenai bagaimana tantangannya, ya harus terjadi kolaborasi yang baik antara pihak kampus, ya kan, dengan seluruh elemen yang ada di kampus tersebut, ya kan, tenaga kerja, dosen, ya kan, di mana dosen dan tenaga kerja tersebut dalam konteks Universitas Semputan Tular kan sudah ada wadahnya, yaitu Serikat Pekerja, SP dosen dan karyawan, yaitu. Nah, kalau mengenai Serikat Pekerja itu dalam berbagai norma kan juga sudah diatur. Kalau tadi di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja itu diatur eh, penjelasannya dia diatur dalam pasal 1 angka 1 ya kan. Terus kemudian di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu pengertian serikat pekerja diatur juga dalam pasal 1 angka 17. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial itu diatur juga di sana pengertiannya ditempatkan dalam pasal 1 angka 8 mengenai serikat pekerja ya. Jadi serikat pekerja ini bukan duri dalam daging, bukan musuh, bukan pihak yang harus dihindari, bukan sesuatu yang harus dijauhi, tapi harus dirangkul ya kan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Dewan Pembina dan apa kolega saya ya Pak Charles selaku Ketua SPDK, kemudian Ibu Serevina, ya kan bahwa kita semua ini memiliki akses relasi kemana saja yang itu memungkinkan untuk dapat menumbuh besarkan emputan tular ya. Kita tahu emputan tular ini kan sudah 41 tahun, sudah 40 tahun ya. 41 tahun berdiri tahun 1984 ya kan, alumninya sudah di mana-mana ya kan, di antara alumni itu juga banyak yang pernah menduduki jabatan di lembaga dan institusi yang beken lah di Republik ini ya kan. Artinya kan sudah cukup dikenal lah ya, apalagi lokasinya di pinggir jalan besar utama Jakarta kan. Jadi kalau dari tol itu kan kelihatan sekali tuh logonya tuh Universitas Semputan Tular ya. Jadi harusnya tantangan itu di apa bisa ditangkap sebagai bentuk kesempatan untuk membesarkan Semputan Tular ya kan. Eh, sudah cukup baik sih kalau menurut saya dalam hal Semputan Tular ya, kita sudah punya dua tempat kuliah di Cipinang dan di Kedoya ya kan. Artinya bukan tidak mungkin ketika nanti Semputan Tular tumbuh berkembang semakin pesat lagi, ada di beberapa tempat yang memungkinkan untuk seluruh warga masyarakat yang bermaksud menimba ilmu di jenjang pendidikan tinggi memilih Universitas Semputan Tular sebagai wadah eh, menimba kompetensi ilmunya. Gitu saya rasa ya, Mas. Saya mau mendengar tanggapan dari perwakilan dari alumni nih tentang tantangan utama dalam membangun sinergi nih. Mungkin dari Mas Arfian Dikron Septiandri bisa memberikan tanggapannya, Mas. Mas Arfian itu mahasiswa. Si mahasiswa Jin. Oh iya, mungkin mohon maaf Mas, dari tanggapan dari mahasiswa nih yang masih aktif berarti ya kita di dalam Universitas Putan Tular ya. Ya. Baik, Boleh terima Mas. kasih. Terima kasih. Salam hormat buat Pak Ponto, Pak Charles Pardede, Bu Srepina, dan para narasumber, serta teman-teman mahasiswa semuanya.
Kita seangkatan ini kelihatannya ya, muda-muda semuanya ini. Jadi gini, kami dari mahasiswa itu tantangannya adalah teman-teman mahasiswa ini melupakan fungsinya. Fungsinya apa? Sebagai mahasiswa kita adalah agen perubahan kampus. Kita tidak hanya hadir, absen, ikut mata kuliah, ya kan? Setelah itu selesai, bubar masing-masing. Kita adalah agen perubahan kampus. Di mana ide-ide kreatif itu tumbuh dari kita. Di mana kampus ini jadi baik, jadi keren, jadi luar biasa, itu dari kita, dari mahasiswa. Nah, sebagai agen perubahan kampus, kita harus kembali lagi ke marwah kita sebagai mahasiswa. Ayo kita kolaborasi, ayo kita majukan kampusnya, ayo kita perbanyak kegiatannya. Terus habis gitu yang jadi PR kita ke depan bagaimana kita bisa antar fakultas ini berkolaborasi. Kami sudah membuktikan di Fakultas Hukum, kami mahasiswa Fakultas Hukum sudah berkolaborasi dengan dosen dengan membentuk badan usaha yaitu PT Harian Nasional Garing Petro. Yang hari ini kami sudah menerbitkan buku. Kedepannya kami akan membuat gerakan-gerakan sosial lainnya, yaitu gerakan Emputan Tular Reborn, di mana kita ingin membangun kembali brand Emputan Tular. Saya ingin menjadi lulusan Emputan Tular, Pak, dengan akreditasi A. Saya ingin menjadi lulusan Emputan Tular, jaketnya sudah kuning, sudah sama. Setidak-tidaknya kita 11-12 sama yellow jacket yang sebelah. Setuju nggak teman-teman mahasiswa? Setuju, Pak. Setuju. Ya, Betul. ya kan? Kita ingin membuktikan bahwa teman-teman di Emputan Tular ini nggak kalah kreatifnya, nggak kalah pinternya, nggak kalah bersaing dengan kampus-kampus lain. Kita hanya perlu berubah, kita hanya perlu ada pemantik. Dan di momen tahun ajaran ini, saya rasa pemantiknya adalah Bu Serepina. Bu Serepina ini telah menyatukan kami yang bukan siapa-siapa, kami yang nggak kenal siapa-siapa, itu disatukan dalam satu wadah yang namanya PT Harian Nasional Garing Petro. Dengan kami menerbitkan buku kemarin, judul Jelajah Budaya ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, Jelajah Budaya ini mendapatkan sambutan luar biasa dan pintu yang terbuka lebar dari Dinas Kebudayaan untuk kita berkolaborasi. Ini kita sudah menjalankan perannya. Berikutnya kita berkolaborasi dengan BRIN, Badan Riset Indonesia itu kita sudah berkolaborasi juga. Dan kita berkolaborasi di Fakultas Hukum Pak Setia, mohon izin Pak dosen, nah ini dosen favorit saya juga ini Pak Setia. Jadi di Fakultas Hukum kita kemarin dapat MOU untuk magang di firma hukum Maps Lawyer Indonesia yang berkantor di Gedung Cyber 2 HR Sunasai Kuningan. Di mana mahasiswa yang mau belajar litigasi ataupun non litigasi itu sudah mendapatkan tempat dan wadahnya untuk magang. Nah, ini kan sudah kita lakukan. Bagaimana kita memperkenalkan Emputan Tular ini keluar. Nah, tugasnya, saya rasa ini masukan, bukan tugas. Ini masukan bagi yayasan, masukan bagi SPDK ini, mulai dari ruang kelas, mulai dari kesejahteraan dosen, mulai dari kesejahteraan karyawan, mulai dari sarana dan fasilitas di kampus, itu yayasan yang menyiapkannya. SPDK yang mengawal itu semuanya. Lalu mahasiswa seperti apa? Mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa adalah influencer Emputan Tular yang harus memperkenalkan Emputan Tular keluar. Jadi kita jangan jago kandang di Emputan Tular aja. Kalau bisa kita datangin UI, pakai baju kuning sama, bro, gua dari Emputan Tular bro, gitu kan? Gitu loh, ya kan? Betul, Pak. Berani nggak gitu? Betul, Pak. Hah? Berani nggak gitu? Kita kalau bisa kita menjajah SMA, SMK itu kita jajah masing-masing. Ayo masuk Emputan Tular. Di Emputan Tular dosennya keren-keren. Di Emputan Tular program ekonomi kemahasiswaannya luar biasa. Kemarin kita sama Bu Sere membangun PT Harian Nasional Garing Petro ini. Kami mendedikasikan 80% keuntungan untuk mahasiswa. Jadi untuk beasiswa ya Bu ya. Iya, Jadi untuk beasiswa. mahasiswa Fakultas Hukum di tahun ajaran baru nanti yang tidak mampu untuk membayar kuliahnya akan dibantu oleh PT Harian Nasional Garing Petro. Dengan apa? Dengan catatan
mahasiswa tersebut aktif, pinter, dan punya semangat perubahan. Bukan rusuh di kelas, bukan tanya-tanya yang nggak penting dan lain-lain, tapi memberikan sumbangsih pemikiran yang bagus buat sekolah. Itu kita kasih beasiswa. Ini dari mahasiswa untuk mahasiswa beasiswanya. Berkat Bu Serepina, mohon tepuk tangan untuk ibu kita yang luar biasa ini. Terima kasih Bu telah membimbing kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak MC dan semuanya. Sekian dari saya sementara. Oke, baik. Terima kasih Mas Arfian. Ya, benar sekali ya kalau yang. Oke, mungkin bisa dilanjut nih sama Mbak Khotimah nih. Oke, baik. Dari semua pertanyaan di sesi 1 tadi, kebetulan kita udah banyak banget nih insight-nya buat teman-teman yang ada di rumah semuanya. Dan sekarang kita akan memasuki quiz time. Siapa nih buat teman-teman semuanya yang mau dapetin hadiah dari panitia penyelenggara? Ayo buat teman-teman semuanya, kalian cukup menjawab pertanyaan nanti. Jadi akan ada satu pertanyaan dari narasumber. Mungkin siapapun yang mau memberi pertanyaan nanti bagi temennya yang mau menjawab dan jawaban itu benar akan mendapatkan hadiah dari sisi panitia dan nanti bisa langsung on mic aja ya untuk jawabnya. Nah, mungkin dari narasumber barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Pak Charles, ketua SPDK. Oke, baik. Mungkin dari sisi Pak Charles sebagai Ketua Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan, Bapak mungkin ada pertanyaan, mungkin kita akan ulas balik nih dari beberapa pertanyaan dan materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Mungkin Bapak mau ada pertanyaan, nanti ada dari peserta yang akan jawab dan akan kita berikan hadiah, Pak. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Charles untuk pertanyaannya, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya gampang ya. Ya, pertanyaannya, kenapa sih harus ada serikat pekerja? Itu aja, sederhana. Buat teman-teman. Ya, Oke, Pak, coba siap. dijawab. Baik. Oke. Baik, buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang ada dimanapun itu, yang mau jawab pertanyaan dari Pak Charles sebagai Ketua SPDK. Tadi pertanyaannya adalah kenapa sih harus ada serikat pekerja? Nah, buat teman-teman semuanya yang mau jawab boleh langsung on mic aja ya, atau raise hand dulu boleh langsung nanti on mic. Izin menjawab, Pak. Oke, Ya, Pak silakan. Imam. Silakan. Oke, Imam silakan Pak dipersilakan. Imam Rianto. Iya. Ajar. Tadi pertanyaannya adalah kenapa sih harus ada serikat pekerja, gitukah, Pak? Ya, Iya, betul. betul. Ya, gini, Pak. Kalau secara sepengetahuan saya, serikat pekerja itu adalah wadah ya, Pak. Jadi kenapa setiap apapun itu harus ada serikat pekerjanya, karena serikat pekerja itu menjadi wadah bagi pekerja untuk menyuarakan kepentingan bersama, bernegosiasi dengan pengusaha dan memperjuangkan hak-hak mereka ya, seperti upah layak, kondisi kerja yang aman dan keadilan. Karena sekarang ini di era ini, jika tidak ada serikat pekerja, ya kan, maka mereka itu, para perusahaan itu akan menggunakan undang-undang yang sangat merugikan para pekerja itu sendiri. Jadi fungsi dari serikat pekerja itu adalah untuk mendiplomasikan atau bernegosiasi pada pihak pekerja, karena di sini banyak sekali pekerja yang sudah terlalu divonis, intinya terintimidasi dengan mereka semua. Jadi mereka tidak ada serikat pekerja, tidak akan ada bisa lepas dari yang namanya intimidasi dari para pekerja itu sendiri. Terima kasih, Pak. Dari saya cuma itu aja. Oke, gimana Pak Charles? Udah oke belum nih jawabannya? Saya rasa jawaban Pak Imam ini ya sudah masuk kategori nilai 80 ya. Silakan. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Biasa ini Pak Imam. Luar biasa sekali. Ini sesi kedua.
Oke, buat teman-teman semuanya kembali berkumpul lagi nih ya untuk break time-nya kita udah ya selama 5 menit. Oke, enjoy lagi ya buat menyaksikan ngobrol santai nih bersama narasumber-narasumber hebat kita. Nah, di sini kita akan memasuki sesi kedua. Nah, sesi kedua ini kita juga sudah menyediakan beberapa pertanyaan juga yang pastinya akan kita berikan kepada para narasumber kita. Nah, di sini langsung saja ya. Di sini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara Serikat Pekerja Dosen Karyawan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk terlibat aktif membangun kampus bersama? Di sini ada Pak Emmanuel Mantero, MM, ini sebagai selaku Ketua Bidang Organisasi dan keanggotaan dari SPDK dan merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kota Tular juga. Mungkin boleh Pak Emmanuel Mantoro. Boleh dijawab mungkin Pak dari pertanyaan bagaimana cara SPDK mendorong lebih banyak mahasiswa untuk terlibat aktif membangun kampus bersama. Oke, Pak Emmanuel, apakah ready? Oke, Bapak masih di mute sepertinya. Oke. Oke. Ya. Terima Oke, kasih. aman. Ya, Oke, siap terima Pak. Waktu kasih. dan tempat dipersilakan ya, Pak. Ya, terima kasih, Dek. Dan terima kasih untuk Pak Salman Ponto sebagai penasihat SPDK UMT dan juga untuk Ketua SPDK UMT. Nah, tadi topik kita adalah diskusi ini ngobrolin sinergi ya mahasiswa dan SPDK kompak mewujudkan UMT yang keren. Betul sekali, Itu Pak. topik ini kan. Iya. Nah, saya mau sampaikan aja bahwa tujuan sinergi itu ya antara mahasiswa dan dosen itu ya dan kampus lah, bukan dosen dan kampus adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan itu sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah untuk memperkuatkan demokrasi kampus. Ya. Dan yang berikut adalah untuk menghasilkan lulusan siap kerja dan inovatif. Nah, meningkatkan kolaborasi ini ya, yang relevan ini artinya di sini bahwa ya kolaborasi antara mahasiswa dan serikat pekerja itu untuk membantu menjembatani teori ya, praktik di lapangan seperti dalam program tadi yang disampaikan oleh teman-teman peneliti magang atau ada penelitian lapangan. Nah, Ibu Serepina udah melakukan ini ya di Vkom ini. Kolaborasi antara mahasiswa dengan serikat pekerja itu ya, terutama untuk melalui magang tadi lapangan dan penelitian terapan tadi. Ya, yang memang terbukti efektif itu untuk menjembatani nanti ya, teori akademik dan praktek aktual di lapangan. Nah, itu untuk meningkatkan relevansi. Ya. Yang kedua yang saya sampaikan adalah memperkuatkan demokrasi kampus. Artinya di sini, memperkuatkan demokrasi kampus itu adalah serikat pekerja itu ya, mendorong hak-hak ketenaga kerjaan dan kebebasan akademik. Mahasiswa itu berpihak pada keadilan. Nah, ini yang ikut membentuk nanti budaya kampus yang inklusif. Itu memperkuat demokrasi kampus. Dan yang berikut, yang ketiga yang saya sampaikan adalah menghasilkan lulusan siap kerja dan inovatif. Artinya di sini, ya, mahasiswa itu diajak aktif dalam kegiatan advokasi misalnya, magang tadi, penelitian riset tadi. Nah, semua ini untuk meningkatkan kesiapan soft skill dari mahasiswa dan hard skill dari mahasiswa itu sendiri. Nah, banyak bentuk kegiatan sinergi antara mahasiswa dan kampus itu. Ya. Yang saya disampaikan tadi oleh Pak Setia juga tadi misalnya. Ya. Ada misalnya magang dan proyek lapangan tadi. Misalnya mahasiswa UMT itu ditempatkan di serikat pekerja untuk belajar langsung dinamika ketenagakerjaan di lapangan. Nanti kalau mahasiswa nanti udah bekerja nanti pasti mengalami itu nanti. Tidak asing lagi dengan serikat pekerja itu. Ya. Nah, itu tadi ya.
magang dan adanya proyek lapangan kerja itu tadi di serikat pekerja. Lalu seperti ini diskusi dan advokasi kebijakan yang Pak Setia udah lakukan itu semua juga. Artinya di sini diskusi dan advokasi kebijakan itu bersama serikat, mahasiswa ikut mendorong perbaikan regulasi kampus itu, termasuk soal beban kerja, hak ketenaga kerjaan, dan demokrasi kampus. Nah itu. Yang lain adalah yang seperti yang kita lakukan ini. Workshop dan seminar. Pelatihan kinerja dan kewirausahaan tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi. Misalnya Vkom di UMT ini. Dan Himawa Komunikasi itu sebagai contoh nanti. Untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia industri dan berwirausaha. Dan juga yang sampaikan tadi adalah riset kolaboratif antar inovasi dan inovasi tadi. Artinya melalui program tadi, yang yang kita sebut MBKM itu, ada platform yang kalau tidak salah dari Menristek Dikti, mungkin kalau ada Pak Charles di sini yang wakil ketua itu, di mana ada namanya itu ada kedai reka itu tadi. Mahasiswa itu bekerja bareng industri di situ. Dan serikat untuk inovatif nyata nanti di lapangan. Nah itu. Nah, saya mau mengambil kesimpulan sedikitnya aja bahwa sinergi mahasiswa dan serikat pekerja itu bukan hanya tentang kerjasama, tidak. Tetapi tentang transformasi kolektif. Nah ini yang menciptakan nanti perguruan tinggi yang keren. Artinya modern, inklusif, dan relevan. Perguruan tinggi yang responsif. Artinya mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan industri. Perguruan tinggi yang memberdayakan, artinya menyiapkan pribadi yang kritis, yang inovatif, dan mandiri. Nah, untuk mencapai hal ini, diperlukan namanya kemampuan organisasi, regulasi yang adil, komitmen yang berkelanjutan yang disampaikan oleh Ketua SPDK tadi, dari semua pihak, mahasiswa, serikat pekerja, kampus, hingga mitra industri nanti. Nah, inilah hal-hal yang kita perlukan namanya kolaborasi itu tadi. Sehingga yang kita sampaikan menjadi kampus yang keren tadi itu. Nah, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Moderator, ya. Oke, baik Pak Emmanuel Mantero. Terima kasih Pak atas pendapatnya ya Pak yang sudah disampaikan oleh Bapak. Berarti aku tarik kesimpulan sedikit Pak. Jadi sebenarnya itu kan dari mahasiswa kembali ke mahasiswa ya Pak ya. Dan tujuan misi dari SPDK ini salah satunya itu adalah untuk menciptakan alumni yang siap kerja nanti ketika sudah lulus dari UMT ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik siap. Nah, di sini Pak, mungkin yang selanjutnya ya, di sini apa sih teknologi dan media sosial dalam memperkuat kolaborasi nih antara mahasiswa, staf dan juga dosen. Nah, mungkin di sini ada Pak Amin Saleh. Sebenarnya sederhana. Di era digital sekarang ini, mestinya yang harus kita perkuat adalah digitalisasi kita, itu IT kita sebenarnya. Itu yang paling terpenting. Jujur, di Universitas Semputan Tular ini sangat lemah dari digitalisasi. Sangat lemah dari sisi sarana dan prasarana. Jadi kalau kita mau bicara apa tantangannya, sangat banyak tantangannya. Di era digital sekarang, di era internet, di era dunia maya kita ini, baik dari sisi apapun, khususnya internal kita, nah ini masukan buat teman-teman juga. Kenapa sangat lemah? Coba Anda lihat, web atau akun di Universitas Tular sangat minim kegiatan-kegiatan yang diekspor. Sangat minim kegiatan-kegiatan yang dieksplorir, yang dipromosikan ke depan. Kenapa? Karena sarana dan prasarana yang ada di Universitas Tular itu sangat minim. Khususnya digitalisasi. Ada namanya server. Server itu
itu kalau jangankan sebuah universitas, sebuah organisasi saja atau ormas, itu servernya sudah luas, bisa menjangkau go internasional. Tetapi di UMT kita bisa hitung gigabyte-nya. Jadi itu tantangan paling berat. Itu tantangan paling. Mungkin teman-teman, para teman sejawat saya itu memahami itu semua. Jadi saya mau sampaikan ini kondisi real di lapangan dulu. Jadi bukan kita lip service. Ini kondisi real di internal kita dulu. Di internal kita dulu. Kenapa itu seperti saya bilang tadi? Bahwa kita ini lahir, Serikat Pekerja dan Dosen ini lahir sama dengan anak tadi tidak diharapkan lahir. Karena kenapa? Ini wadah yang sifatnya ada mengkritisi yayasan, ada memberikan masukan kepada yayasan terkait dengan kesejahteraan dosen dan karyawan. Yang notabene-nya kalau dosen tidak sejahtera, banyak curhat kepada yayasan, nanti konsentrasi pembelajarannya itu berdampak kepada mahasiswa. Kan ini dulu yang perlu kita benahi. Gitu kira-kira ya. Nah, sehingga mungkin teman-teman dari mahasiswa ini berikan masukan kepada Serikat Pekerja ini. Gitu ya. Yang pertama, kalau kita bicara tantangan digitalisasi, itu sangat minim sarana dan prasarana. Tim atau teamwork daripada IT kita, khususnya Universitas Tulan, sangat lemah. Itu cuma satu orang yang mengelola universitas sebesar ini di ibu kota negara. Masih ibu kota negara nggak ini? Udah ya, masih ya. Kita anggaplah ibu kota negara ya. Nah, ini sebuah universitas di ibu kota negara yang nggak jelas. Kalau kita bicara undang-undangnya, bukan ibu kota negara sekarang. Karena itu sudah ada undang-undangnya di kan. Tapi kita nggak masuk ke situ. Nah, inilah yang perlu dibenahi dulu. Teman-teman mahasiswa berikan masukan kita bagaimana formasi, bagaimana format teknologi yang benar sehingga kita bisa beri masukan sebagai wadah Serikat Pekerja Dosen ini, kita bisa memberikan masukan kepada pihak rektorat sama pihak yayasan sehingga bisa membenahi teknologi itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, jadi ini harus button up. Artinya apa? Aspirasi dari teman-teman mahasiswa ini yang memberikan masukan kepada Serikat Pekerja sehingga kita khususnya dari nanti Pak Charles selaku Ketua Umum Serikat Pekerja ini bisa menjembatani, bisa memberi masukan kepada rektorat yayasan sehingga di era tantangan sekarang ada 357 perguruan tinggi swasta di bawah naungan LLDP, lembaga kalau namanya dulu Kopersis ya, itu ada 357 perguruan tinggi swasta. Ya, kalau bicara persaingan, kita digilas dengan tindak semua teman-teman, ya mungkin teman-teman dosen ini mengajar di salah satu tempat juga bisa memberikan perbandingan itu. Bagaimana promonya, bagaimana promosinya, itu yang saya bilang tadi, sangat minim dan lemah dari sisi teknologi kita, khususnya teknologi informasi tentang bagaimana mempromosikan itu. Jadi endingnya saya atau mungkin poinnya yang saya mau sampaikan di sini adalah mungkin teman-teman dari mahasiswa apakah itu yang masih aktif atau sudah bekerja di luar atau sesuai dengan profesi masing-masing, berikan informasi kepada wadah ini, Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan ini, kira-kira formasinya seperti apa sehingga bisa menjawab tantangan itu. Itu kira-kira sementara ya. Kalau ini kita kembangkan dari diskusi. Kalau saya ngelihat dari sisi minimnya kita fasilitasi, itu kita harus akui, nggak boleh kita sampaikan lip service. Tidak, kita harus katakan kalau itu pahit kita katakan pahit. Kalau itu manis kita katakan manis. Seperti apa namanya yang disampaikan dengan beberapa narasumber. Kira-kira begitu ya. Nah kalau di bidang pendidikan saya tadi disuruh pendidikan dan pelatihan begini. Kalau pendidikan dan pelatihan itu kan ini konsepnya sangat mudah sekarang kita lakukan itu, tetapi kita harus buat formatnya dulu, kita perkuat dulu lagi kuliah ini, gitu ya. Kita perkuat dulu ini baru kita adakan pelatihan. Nah kalau bisa, kalau teman-teman mahasiswa jangan webinar, kalau mau pelatihan itu kita tatap muka, kita pergi ke suatu tempat, itu baru ilmunya bisa bertransformasi. Tetapi kalau webinar begini sama dengan tadi, saya nggak tahu apa perbicaraan teman-teman tadi pagi karena saya baru buka tadi Zoom-nya. Tetap saya open on cam tadi, on off kamera, tetapi saya
Tetapi kalau misalnya secara komprehensif, mungkin bagaimana caranya kita mencari donasi, baru kita adakan pelatihan dan pendidikan namanya diklat. Siapa yang kita harus latih? Kalau perlu yayasan yang perlu kita kasih pendidikan, edukasi. Bahwa ini syarikat ini dijamin dalam konstitusi kita. Berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat itu dijamin dalam konstitusi kita. Jadi, kalaupun kita misalnya sesuai dengan bidang saya di syarikat, saya diberikan tugas sama ketua umum syarikat pekerja ini, saya sebagai bidang pendidikan dan pelatihan, kita latih, karyawan itu kita perlu latih. Yayasan juga kita perlu latih, kita adakan pelatihan, mengadakan pendidikan. Kenapa tidak? Kita berikan pembekalan kepada yayasan bahwa ini loh kewajiban Anda, ini haknya pekerja, ini haknya dosen, ini haknya mahasiswa. Jadi tiga komponen ini, itulah yang Anda sebutkan tadi apa namanya, kolaborasi atau kita berkoalisi di situ. Jadi itu kira-kira ya. Tetapi jangan webinar. Kalau webinar itu nilainya kurang apa namanya, agak tidak terlalu hikmat. Tetapi kalau kita kumpul satu tempat, undang yayasan, undang rektorat, kita berikan pendidikan. Saya akan memberikan pendidikan melalui wadah syarikat pekerja dan dosen ini. Oke, Bapak. Terima kasih Pak Amin Saleh ya Pak ya telah menyampaikan pendapatnya Pak mengenai peran teknologi. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi kampus tercinta kita, Universitas Emput Tampil ini memang untuk sarana prasarananya untuk masalah teknologi digitalisasi itu masih minim sekali ya Pak ya. Jadi memang inilah salah satu PR kita bersama SPDK dan juga dosen dan mahasiswa, kita harus bisa mengembangkan secara digitalisasinya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, berbicara mengenai izin Mbak tentang menjawab Mbak. digitalisasi ya. Izin Mbak, ikut menambahkan lah Oke, Mbak sedikit Mbak. Boleh. Iya boleh Bapak Imam, boleh Pak, silakan. dipersilakan. Ya, gini, mohon maaf ya sebelumnya, mohon maaf sekali untuk tadi apa yang disampaikan Pak Amit Soleh itu menurut saya selaku mahasiswa yang ada di Emputan Tular ini memang benar ya, karena miskomunikasi itu sering terjadi dari edunitas sampai ke pihak kampusnya ya. Jadi akhirnya kita memang harus memperbarui dari digitalisasinya karena ini sering terjadi komunikasi dari edunitasnya sampai ke kampus itu ya memang harus perlu dikaji kembali itu untuk Bu Khotimah ya. Mohon maaf saya izin untuk menyampaikan karena memang kenyataannya memang terjadi seperti itu terutama di diri saya, tapi udahlah itu terutama di diri saya. Terus saya minta untuk kedepannya kalau bisa Emputan Tular diperbaiki untuk menjadi lebih baik dan lebih maju berkembang. Dan untuk soal di digitalisasinya mohon disempurnakan dan jangan sampai terjadi miskom antara edunitas dan kampusnya sendiri. Terima kasih dari saya cuma itu aja Bu. Oke, baik. Terima Oke. kasih Pak Imam ya Pak ya atas tanggapannya. Mungkin untuk hal ini sebetulnya akan jadi bahan evaluasi ya untuk pihak kampus kita, karena kan memang kita kebetulan bekerja sama juga dengan salah satu platform yaitu Edunitas ya Pak ya. Dan hal ini nanti akan dijadikan isu dan akan pastinya kita informasikan kepada pihak yang lebih tinggi lagi daripada kita Pak, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di sini bagi peserta baik pun alumni dari Universitas Semputan Tular, sebenarnya dari sisi SPDK kita ditunggu untuk aspirasinya untuk bisa menyampaikan harus seperti apa sih ke depannya teknologi kita agar bisa mengikuti digitalisasi terbaru ya untuk zaman saat ini seperti itu. Nah, berbicara tentang digitalisasi, ini aku pengen dengar sih dari sisi Pak Sondang Sibueya, Eskom Mkom ya. Mungkin Pak Sondang, halo Pak Sondang. Halo Pak, masih ready ya Pak ya? Kita pengen dengerin nih dari Bapak dari sisi digitalisasi apa sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Pak Amin Saleh juga. Nah ini kita pengen dengar nih dari sisi Pak Sondang seperti apa sih digitalisasi yang ada di Universitas Emputan Tular ini untuk memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, staf dan juga dosen Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Iya, saya alumni
dari Fakultas Hukum. Di ijazah saya masih hangat, belum dipakai. Nah, baru sekali kemarin dipakai, yaitu untuk tes uh, profesi advokat. Sekarang lagi proses nunggu pengumuman. Sistem pendidikan kita di Infotan Tular bisa baik, bisa berjalan dengan baik, dosen bisa mengajar dengan penuh apa namanya eh, kekuatan, ya. Kalau memang kesejahteraan dosen terpenuhi, itu udah pasti, ya. Kalau dosennya sehat, aman, tentram, sejahtera, wah, beliau pasti mengeluarkan ilmunya kepada mahasiswa luar biasa. Tapi kalau di satu sisi itu berkurang, tentunya ibu-ibu dosen, bapak dosen, ya tentunya cari tambahan dari luar, ya kan? Jadi ya setengah di sana, setengah di sini, setengah di sana gitu ya. Itu tidak tidak dipungkiri karena saya juga dosen. Jadi ah, kalau dibicara sinergi ini antara mahasiswa, alumni, dosen dan pekerja, semua memang kalau di dalam irisan kita punya irisan masing-masing. Pun irisan kita di situ tidak terlalu besar, tapi memang harus ada, ya. Tentunya kita sendiri harus punya apa namanya porsi masing-masing. Kita nggak usah yang porsi mahasiswa misalkan nggak usah terlalu banyak dicampuri urusan yang terlalu jauh. Alumni juga enggak pegang porsinya masing-masing aja. Kalau dari segi mahasiswa tentunya belajar dengan baik dan komunikasikan kepada adik-adik nanti atau temannya yang mau kuliah, ya, promosikan. Butan Tular adalah salah satu universitas yang berkualitas, ya, dan eh, dosennya bagus-bagus, keren-keren, dan lingkungannya ramah, suasana kampus. Ya, ceritakan. Nah, kalau kami sebagai alumni, ya tentunya alumni akan memberikan oh apa namanya porsi-porsi, misalkan oh apa namanya tempat magang dari adik-adik mahasiswa gitu. Atau bisa juga memberikan sesuatu yang bisa kita berikan kepada kampus. Contohnya, saya sebagai ahli IT juga, mungkin suatu saat saya bisa memberikan seminar mengenai IT di kampus kita. Atau dikaitkan, kolaborasikan, misalkan IT yang berkaitan dengan hukum. Banyak itu ya, hal-hal yang bisa kita kaitkan. Kemarin dulu Pak itu juga, Pak Dekan pernah mau apa pesan kepada saya suatu saat Pak buat seminar buat mahasiswa kita yang ada kaitannya komputer dengan hukum. Baik, iya. Jadi saya rasa kita mahasiswa, alumni, kerja, dosen punya porsi masing-masing untuk bersinergi, ya, bersinergi untuk agar kampus kita ini lebih baik, ya, sinergi. Ah, satu lagi yang penting, kita nggak usah harus menjadi orang hebat dulu baru bisa berkontribusi. Nggak mesti. Jadi apa yang bisa kita berikan ya kita kontribusikan aja untuk hal-hal baik untuk kemajuan kampus kita. Jadi nggak usah nunggu saya menteri dulu baru saya harus berkontribusi. Tidak. Jadi apapun kita, ya, yang bisa kita kontribusikan kepada kemajuan kampus, mari kita. Saran saya untuk IT kita, saran saya. Sekarang IT itu sebenarnya tidak terlalu sesulit dulu, ya. Mungkin untuk server-server juga saya rasa seperti kata Pak Amin itu nggak zaman lagi sekarang server itu harus dibeli secara fisik, kita harus adakan di kampus. Itu cukup sewa aja secara cloud bisa. Nah,
intinya sekarang siapa yang mau mengerjakan untuk membangun sistemnya itu. Ya, tapi saya memang ya cukup bangga juga lah kemarin ya. Begitu saya masuk kan di zaman COVID ya, di mana suasana pembelajaran dari offline berubah menjadi online. Tapi saya lihat Tamrin, sorry, Komputan Tulang masih berusaha keras untuk mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Ternyata bisa, bisa. Dan masa COVID bisa dilalui dengan baik dengan sekolah kuliah online. Itu banyak sekolah lain, kampus lain yang terseok-seok nggak bisa segala macam. Tapi kita mampu, saya lihat. Walaupun dengan banyak kekurangan, tapi kita mampu. Ya. Nah, saran saya, mungkin kalau memang masih ada eh, fakultas prodi komputer, IT di Komputan Tular, itulah diberdayakan. Kalau masih ada, nah, mungkin mereka bisa dibimbing untuk membangun satu sistem di kita, di Komputan Tular, agar mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, diberikan inilah, berikan seperti bimbingan tugas akhir juga bisa mereka agar proyeknya menjadi diarahkan menjadi membangun suatu sistem yang baik. Ya mungkin sistemnya itu kan hanya berapa lah ya. Sistem pertama, sistem uh, pendidikannya, ya kan sistem administrasi pendidikannya. Kemudian sistem pembelajarannya, ya kan. Nah, kalau sudah bisa semua ya itu oh, bisa dipakai untuk pengembangan sistem IT di kampus kita. Itu sekarang nggak sulit-sulit banget. Nggak sulit. Semua semua fasilitasnya ada dan mudah. Sekarang tinggal mau nggak eh, membangunnya dengan memberdayakan apa namanya, kalau kita misalkan tidak mau meng-hire orang untuk mengerjakan saja, mahasiswa yang tugas akhir prodi IT bisa diarahkan untuk mengerjakan sistem tersebut. Kalau itu sudah jalan, ya saya rasa kita nggak ketinggalan lagi IT. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai ini. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang lebih. Terima kasih teman-teman semua, Pak dosen. Selamat siang. Oke, Terima selamat siang kasih, Bapak. Terima Pak. Selamat kasih Pak siang. Tonang Ibu ya. Oke, baik kita karena mempersingkat waktu ya sebentar lagi karena kita mendekati adzan zuhur. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, spesial buat semua narasumber. Di sini apa sih pesan dan harapan singkat buat narasumber nih untuk kedepannya nih mahasiswa dan civitas akademi yang ada di Universitas Komputan Tular agar terus bisa membangun bersinergi membangun kampus kedepannya. Oke, mungkin mulai dari Pak Sulaiman Beponto ya, Pak. Mungkin Bapak boleh yang pertama. Gimana? Kurang jelas tadi? Oke, Bapak di Kurang jelas? sini, Pak, pesan dan harapan Bapak nih Oh, untuk oke. mahasiswa dan civitas akademika, Pak, untuk terus bersinergi membangun Universitas Komputan Tular untuk kedepannya yang lebih maju. Oh ya, jadi untuk mahasiswa Civitas Akademika bersama para serikat pekerja ini harus kompak bersatu padu, bersinergi bersama, dan yang paling penting adalah bangun komunikasi. Masing-masing bisa menjelaskan dengan baik siapa saya. Know yourself, know your enemy, you will win a million of war. Hanya itu saja yang bisa membuat semua maju. Apabila salah satu tidak dilaksanakan, ya dua-duanya akan tidak jalan. Jadi sekali lagi satu yang bisa saya sampaikan, kompak dan bersinergi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleman Luar Beponto. biasa. Oke, yang selanjutnya ada Pak Charles Depardede.
Oke, mungkin boleh dari Pak Charles. Jadi kalau kita ibaratkan judul judul satu sinetron ini SPDK, ya, maka kita harus masing-masing memerankan perannya dengan baik. Saya rasa begitu ya. Jadi saya ibaratkan aja satu judul sinetron yang masing-masing punya peran. Nah, ketika bagaimana supaya eh, SPDK ini mahasiswa, dosen, dan tenaga non pendidik, maka masing-masing harus melakukan hak dan kewajibannya secara bersama-sama. Begitu kira-kira ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Charles, Pak Dede. Oke, yang selanjutnya mungkin ada dari Ibu Serepina Tiurmaida. Oke, silakan Baik. Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya closing statement ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, pada Bapak Sulaiman Beponto, salam hormat dari kami panitia, dan seluruh mahasiswa dan alumni yang sudah berkenan join di webinar ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kalau ditanya soal tentang closing statement, tentu kalau kampus keren itu ya tidak hanya soal fasilitas dan teknologi ya, kalau menurut saya. Tapi juga soal budaya komunikasi, ya, akademik, kolaborasi, serta kepedulian terhadap lingkungan dan tentu dengan kemanusiaan. Itu yang saya harap bisa berjalan nanti di Universitas Semputan Tular. Terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Emmanuel Mantero, MM. Mungkin Bapak bisa menyampaikan, Pak, pesan dan harapannya singkat saja mungkin, Pak, untuk mempersingkat durasi. Dipersilakan, Pak. Oke, ya harapan saya lah menjadilah nanti eh, agen perubahan ya dan pemimpin masa depan itu untuk mahasiswanya. Mahasiswa itu menjadi agen perubahan dan pemimpin masa depan. Sedangkan untuk sivitas tadi sivitas itu harus mendukung ya dan juga memfasilitasi transformasi pendidikan yang ada di UMT ini. Hanya itu yang saya sampaikan ya, untuk mahasiswa menjadi agen perubahan. Oke, itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Emmanuel Mantero, Pak. Terima kasih juga sudah berkenan hadir, Pak, di acara kami. Kemudian mungkin yang selanjutnya eh, Bapak Amin Saleh. Mungkin Pak bisa menyampaikan pesan dan harapan singkatnya, Pak. Bicara kalau misalnya saya anekdotkan, ini satu kesatuan tidak bisa terpisahkan, namanya bersinergi. Jadi sebagai wadah pemersatu, sebagai wadah dosen dan karyawan, Anda selaku mahasiswa aktif berikan masukan. Layaknya sebuah dosen yang sejahtera itu seperti apa? Kasih masukan. Biar kita godok di atas nama kapasitas saya dengan teman-teman pengurus, serikat pekerja dan karyawan ini. Nah, itu dari sisi kapasitas sebagai serikat pekerja. Nah, sekarang jadi sisi dosen. Nah, kalau dosen, dari kapasitas kita dosen, bagaimana kita ini terjadi pembelajaran yang baik saja. Jadi, kalau misalnya tidak ada pembelajaran yang sempurna, maka mahasiswa juga boleh memprotes itu melalui serikat pekerja ini. Begitu ya. Jadi karena kalau bicara dosen dan mahasiswa itu bicara tentang pembelajaran, bicara tentang pelayanan. Bagaimana dosen ini, tapi jangan disampaikan kepada hal lain. Dan ini itulah bersinerginya kita. Ada keluh kesah mahasiswa, jangan disampaikan kepada dosen lain. Tetapi boleh disampaikan melalui serikat pekerja ini. Kan kita mau bersinergi kan? Kan konteksnya di situ kan? Kita mau bersinergi nih. Jadi evaluasinya adalah Anda berikan curhatan itu keluh kesah kepada serikat pekerja ini. Eh, tidak harus kita menjadi orang hebat dulu baru bisa berkontribusi. Ya, dari mulai sekarang mari kita berkontribusi apa yang kita kontribusikan untuk kemajuan kampus kita. Dan kalau nanti kampus kita berkembang, maju, mahasiswanya banyak, itu pasti langsung otomatis berdampak ke kesejahteraan sistem pembelajarannya, dosennya, karyawannya. Itu otomatis. Dulu pernah kita jaya sampai ribuan mahasiswa. Sekarang mari kita ulang lagi. Masih bisa. Ya.
Dan satu lagi, jangan lupa kita perbanyak konten-konten yang positif kita di sosial media. Ya. Baik YouTube maupun di IG kita. Saya belum lihat YouTube Emputan Tular. Harusnya langsung diserbu itu beredar YouTube mengenai aktivitas emputan tular. Banyak. Nah, itu pasti nanti suatu saat akan langsung eh, beredar di mana-mana untuk YouTube-nya maupun IG-nya. Jadi saya rasa itu eh, pesan saya, mari kita berkontribusi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sondang sudah hadir juga nih bersama kita, meluangkan waktunya. Kemudian mungkin yang selanjutnya perwakilan dari mahasiswa nih, mahasiswa yang masih aktif. Ada Mas Arfian Dikron Septiandri. Dipersilakan Mas. Baik, terima kasih untuk penutup harapan dan saran dan kritik bagi Universitas Depan Tular. Yang pertama, sebelum kita masuk ke penutup dan harapan, saya ingin menginformasikan kami di Fakultas Hukum, asuhannya yang diampu oleh Bu Srepina, kami sedang merintis yang namanya Badan Usaha Milik Mahasiswa. Badan Usaha Milik Mahasiswa ini sedang kami rintis. Kami mengajak teman-teman dari Vkom, ayo kita gabung untuk merintis Badan Usaha Milik Mahasiswa ini, di mana sejak kita dari mahasiswa, kita sudah menjadi CEO, kita sudah menjadi entrepreneur. Ayo bergabung, kita sudah punya wadahnya, kita akan buat UMT ini lebih maju lagi. Dan yang terakhir, saya percaya UMT bisa menjadi kampus yang unggul kalau elemennya semuanya memperkuat, bukan saling tunggu-menunggu. Kalau saling tunggu-menunggu namanya omon-omon. Saya nunggu ini, nanti yayasan belum gerak. Saya nunggu rektorat, nanti saya nunggu dosen, nanti. Nah, webinar-webinar seperti ini sebenarnya harus kita eksekusi. Nah, setelah webinar kita harus eksekusi bersama, karena kita bukan sekedar berjalan, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kita berlari menuju perubahan. Bersama kita bukan hanya menyelesaikan semester, tapi menanam masa depan. Mudah-mudahan sekian dari saya. Ayo gabung di BUMM ya, Badan Usaha Milik Mahasiswa. Kita jadi pengusaha entrepreneur sejak dari semester 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti tadi, mungkin teknisnya nanti mungkin ada narasumber yang berkenan memberikan pertanyaan untuk kuis kita pada hari ini, atau mungkin mau saya tunjuk. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bersedia nih, oke, mungkin saya mau menunjuk Ibu Serepina deh. Mungkin Ibu, boleh Bu, pertanyaannya Bu untuk kuis kita di sesi kali ini Bu. Ya, baik. Terima kasih. Saya diberi kesempatan ya. Mudah-mudahan ada yang menang nih ya. Dapat hadiah dari panitia. Sebutkan 2 atau 3 kolaborasi apa sih yang harus kita bisa berikan kepada kampus kita. Itu saja, Mas. Oke, baik. Berarti 2 atau 3 kolaborasi apa saja yang kita bisa berikan kepada kampus kita ya, Bu? Iya, siap. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab? Mungkin bisa. Izin saya menjawab, Bu. Izin saya menjawab. Ya, Boleh. Pak Faisal ya, Pak Faisal. Iya, perkenalkan saya nama Pak Faisal dari Fakultas Hukum, Iya, yang mana saya mengikuti menyimak analisa saya, sepertinya yang harus dikolaborasi adalah BUMM, yang mana semua dari mahasiswa, dosen, SPDK, kita gerakan BUMM. Saya setuju. Itu jawaban dari saya. Ya, bisa diberikan langsung dikirim tuh Mas Rafli ya. Boleh ya? Oke, siap Iya. Ibu. Terima kasih Selamat Pak ini untuk Faisal. Pak Faizal. Nah, Sama-sama mungkin Ibu, maju terus Bu. Iya, iya langsung Pak. join ya, langsung join nanti ya Mas Faisal ya. Boleh Of course, kirim Bu. nomornya di room chat Zoom ini ya, Pak? Siap, Mas Raffi. Siap Terima berkolaborasi kasih, Pak. tentunya. Siap. Saya akan menjawab dalam kapasitas saya sebagai ketua ya. Kalau ditanya bagaimana dekan, bagaimana rektorat, bagaimana yayasan,
Nah, kita perlu harus juga memahami ya, apapun semua yang mau kita tuju ini, kalau tidak ada kata iya dari yayasan, maka apapun hasil kita ini hanya sebagai tertulis. Ya, begitu ya. Nah, ini kan dunia yayasan. Ya, jadi apapun mau ada kreativitas mahasiswa, dosen, pimpinan-pimpinan yang ada di kampus, maka semuanya harus ada kata amin, ya, bukan amin saleh, kata amin dari pemilik, ya. Jadi kita ini menunggu kata amin. Karena kenapa? Setiap sesuatu ya ada yang pembaruan tentu pasti memerlukan dana, ya. Sementara pemilik dana adalah pemilik yayasan. Nah, maka jadi kalau jawabnya secara sederhana, ya kita bersama-sama bahu membahu untuk meyakinkan ya yayasan, apapun gagasan dan ide kita ini semuanya demi kemajuan Universitas Komputan Tular yang kita cintai. Kira-kira begitu, Pak Arpian. Terima kasih, Pak. Terjawab ya, Pak? Belum, dari Bu Serepina belum menjawabnya, Mas. Oke, oke, mungkin ini yang terakhir nih. Kita kasih kesempatan untuk Ibu Serepina nih menjawab dari pertanyaan Mas Arfian. Iya, baik. Terima kasih Mas Arfian untuk pertanyaannya tajam ya. Tajam banget ya. Ah, jadi saya hanya menyambung dari ketua ya, bahu membahu. Memang semua keputusan itu tidak dari kita ya, tapi dari yayasan. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di minggu depan ya sudah terbuka alur komunikasi yang baik yang bisa kita lakukan. Memang rencana dari pihak Fakultas Hukum ya, terutama itu akan menemui pihak yayasan ya. Mudah-mudahan ada terbuka dan menjadi jaringan dan menjadi kolaborasi yang baik untuk membantu Universitas Semputan Tular yang kita cinta ini menjadi lebih lebih di apa ya, lebih dikena di hati kita masing-masing ya. Kita harus berpikir positif, mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja dengan pertemuan yang baik nanti ada hasil untuk kita semua, seluruh fakultas ya, tidak fakultas hukum saja, tapi seluruh fakultas. Saya sebagai dosen sangat berterima kasih kepada seluruh mahasiswa kesayangan Ibu Sere ya yang sudah mau terlibat di dalam membangun kampus Universitas Semputan Tular ini supaya lebih baik. Karena kita adalah agen perubahan, maka kita pun harus siap menerima apapun jawaban dari pihak dari kampus. Demikian dari saya. Gimana, Mas Arfian? Sudah cukup puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Terima kasih, baik. Ini hari yang cukup luar biasa, namun sayang nih, waktunya sudah siang aja, nggak berasa memang kalau obrolannya berkualitas memang seperti itu ya. Mungkin sedikit saya menyimpulkan eh, ha- hasil dari talk show yang dari tadi ini kita jalankan ya, bahwa Serikat Pekerja Dosen dan Karyawan dan juga mahasiswa merupakan sebuah kolaborasi dan sinergi dalam membentuk kampus Universitas Semputan Tular yang keren. Komunikasi yang baik juga menjadi dasar penting dalam membangun sinergi yang baik tiap elemen. Dengan berbagai tantangan yang ada, kekompakanlah menjadi jawabannya. Dengan kompak, kita bersatu antara SPDK dan mahasiswa akan membentuk sinergi yang luar biasa. SPDK sebagai mitra memperjuangkan hak dan kesejahteraan karyawan, serta mahasiswa sebagai agen perubahan harus kompak berkolaborasi untuk menciptakan Universitas Semputan Dolar yang keren. Mungkin kalau tadi Pak Ponto memberikan kata-kata di akhir kalimat, saya ucapkan kembali, kompak adalah kunci kompak kompak ada kunci sinergi adalah kekuatan. Kemudian UMT keren bukan utopia. UMT keren adalah hasil kerja bersama. Luar biasa memang untuk
pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada semua peserta dan juga narasumber yang telah bergabung dalam talk show kita hari ini dengan tema ngobrolin sinergi mahasiswa dan serikat pekerja dosen karyawan kompak wujudkan Universitas Semputan Tular yang keren. Diskusi yang telah kita lakukan sangatlah berharga dan saya berharap semua informasi serta perspektif yang telah dibagikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkolaborasi demi kemajuan Universitas Semputan Tular. Sinergi antara mahasiswa dan serikat pekerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih baik dan inovatif. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman terbaiknya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih erat di masa depan nanti. Dan lupa untuk terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi karena bersama kita bisa membuat Universitas Semputan Tular yang keren. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua pihak. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang. Selebihnya kami kembalikan lagi kepada host ataupun MC. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semua diskusi kita hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pengalaman, pandangan, dan inspirasi yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada moderator kita kali ini, Rafli Aditya dan Kotimah, yang telah memandu sesi talk show dengan sangat baik dan interaktif. Apa yang kita dengar hari ini semoga tidak hanya berhenti sebagai wawasan, tapi juga menjadi dorongan nyata untuk bergerak bersama membangun kolaborasi yang lebih kuat di lingkungan kampus kita. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, moderator, dan tentu saja seluruh peserta yang sudah aktif menyimak dan berdiskusi. Boleh dong tepuk tangannya yang meriah buat kita semua. Oh iya teman-teman nih, ngomongin soal UMT yang keren, buat teman-teman yang baru pertama kali kenal atau masih mencari kampus tujuan, UMT atau Universitas Semputan Tular adalah kampus swasta yang sudah berdiri sejak tahun 1984 dan sampai hari ini terus berkembang menjadi rumah belajar yang inklusif, humanis, dan terbuka untuk siapapun yang ingin tumbuh. Kami punya berbagai program studi unggulan mulai dari hukum, komunikasi, ekonomi, hingga teknik. Yang menarik, UMT juga mendorong kebebasan akademik, kolaborasi mahasiswa, dosen, karyawan, serta ruang untuk menyuarakan aspirasi. Jadi, kalau teman-teman ingin kuliah di tempat yang bukan cuma kasih teori, tapi juga kasih ruang untuk berkembang secara sosial dan profesional, UMT bisa jadi pilihan terbaikmu. Oke, untuk teman-teman semua, sebelum kita benar-benar menutup acara, boleh kita ambil dokumentasi bersama ya. Teman-teman dipersilakan mengaktifkan kamera dulu. Terima kasih semua ya udah bisa on cam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat seluruh peserta sudah bersama kami dari awal hingga akhir. Hari ini kita banyak belajar bahwa kampus yang hebat bukan dibangun oleh satu pihak, tapi oleh kolaborasi antara mahasiswa, dosen, karyawan, dan bahkan alumni. Dan semua elemen kampus juga punya suara, punya peran, dan punya potensi untuk saling menguatkan. Semoga semangat kolaboratif hari ini terus hidup bukan cuma di ruang webinar, tapi juga di ruang kelas, di koridor kampus, dan di ruang-ruang organisasi lainnya. Dan perlu diingat, teman-teman, kampus keren bukan cuma soal gedung yang bagus saja, tapi tentang bagaimana kita saling mendukung, saling mendengar, dan saling bertumbuh. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, panitia, moderator, dan peserta. Sampai jumpa di acara berikutnya, tetap semangat dan tetap berdaya bersama UMT. Saya Alvito, selaku MC pada sesi talkshow kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Selamat semuanya. siang. Terima Terima kasih kasih semuanya. Mardian.